Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Jadi kali ini kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang counseling self. Oke, di slide yang pertama ini ada pengantar counseling self. Pengantar counseling self adalah counseling yang berpusat pada klien atau client centered. Sering pula disebut dengan counseling teori diri atau self teori. Counseling non-direktif dan counseling Rogerian. Counseling self atau client-centered ini dipelopori oleh Rogers. Menurut Rogers, counseling dan psikoterapi tidak mempunyai perbedaan. Counseling yang berpusat pada klien berkembang dengan pesat di Amerika Serikat dan diterima sebagai konsep dan alat baru dalam terapi yang diterapkan tidak hanya bagi orang dewasa, akan tetapi juga bagi remaja dan anak-anak. Di slide selanjutnya ada asumsi tentang manusia menurut counseling self. Manusia adalah rasional, tersosialisasikan, dan dapat menentukan nasibnya sendiri. Yang kedua, dalam kondisi yang memungkinkan, manusia akan mampu mengarahkan diri sendiri, maju, dan menjadi individu yang positif dan konstruktif. Struktur kepribadian. Rogers membentuk teori kepribadian berdasarkan 3 komponen pokok. Yang pertama adalah organisme. Organisme menjelaskan bahwa seseorang itu tercermin dari cara berpikir, cara bertingkah laku, dan wujud fisik. Yang kedua adalah lapangan fenomenal, yaitu keseluruhan pengalaman yang pernah dialami seseorang individu selalu mengalami perubahan terus-menerus meliputi kejadian eksternal dan internal dari individu tersebut. Selanjutnya ada self. Self adalah pusat dari struktur. Self menggerakkan organisme untuk berinteraksi dengan lingkungannya. Selanjutnya ada perkembangan kepribadian. Di sini terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah organisme following process atau OVP, yaitu pengalaman yang diperoleh seorang bayi saat dia gagal memenuhi kebutuhannya akan memberikan persepsi tentang nilai-nilai negatif, dan pengalaman di mana ia dapat memenuhi kebutuhannya akan memberikan nilai-nilai positif. Proses mendapatkan nilai-nilai positif dan negatif itulah yang dinamakan OVP. Selanjutnya adalah positive regards from others, yaitu PRO. Positive regard from others adalah kondisi di mana individu memulai menerima nilai-nilai dari orang lain dibandingkan dengan nilai yang ia miliki. Inilah yang akhirnya membentuk evaluasi cara berpikirnya berdasarkan perilaku yang dinilai orang lain. Selanjutnya ada self regards atau SRG, yaitu seseorang yang mulai membangun penghargaan untuk dirinya sendiri berdasarkan persepsinya terhadap penghargaan yang ia terima dari orang lain. Seseorang mulai mengendalikan perilakunya baik atau buruk karena memperhatikan penilaian orang lain, tanpa peduli apakah menurut diri sendiri tingkah laku itu baik atau buruk. Yang terakhir adalah condition of worth, yaitu individu berada dalam kondisi yang menunjukkan bahwa ia tidak dapat menilai diri sendiri dengan kacamata positif tetapi dengan nilai-nilai yang dipaksakan. Seperti halnya individu memberikan nilai-nilai positif terhadap pengalaman yang tidak menyenangkan, dan dia dapat pula memberikan nilai-nilai negatif terhadap pengalaman yang menyenangkan. Kepribadian normal. Kondisi yang membentuk perkembangan kepribadian normal adalah individu secara terus-menerus mengalami pengalaman positif berdasarkan penilaian orang lain. Jika seorang anak selalu merasa dicintai meskipun lingkungan tidak bisa menerima apa perilaku si anak, dan jika individu ini terus-menerus dievaluasi secara positif oleh lingkungannya, maka individu akan tumbuh menjadi pribadi yang sehat. Terdapat keseimbangan antara organisme, lapangan fenomena, dan self sebagai hasil dari interaksi individu untuk selalu berkembang. Perkembangan tingkah laku normal terjadi apabila pengalaman organisme dan self tidak sejalan. Ketika pengalaman yang terjadi tidak cocok dengan nilai-nilai yang seharusnya. Contoh, ibu yang mengatakan jangan berbohong atau mencuri, maka anak tidak melakukan hal tersebut, malah melakukan sebaliknya. Selanjutnya yaitu karakteristik pribadi salah suai. Yang pertama ada estrangement atau keterasingan, yaitu Roger berpendapat bahwa keterasingan adalah individu yang dalam perkembangannya mendapat nilai-nilai tertentu yang tidak dapat membenarkan dirinya sendiri. Lalu yang kedua incongruity atau ketidaksesuaian tingkah laku. Ketidaksesuaian tingkah laku sebagai akibat dari perkembangan keadaan dan ketidaksesuaian antara konsep diri
dan dari pengalaman maka timbullah ketidaksesuaian tingkah laku karena ketidakmampuan menilai diri sendiri secara positif, kecuali nilai-nilai yang dipaksakan. Nah, hal ini sering terjadi menimbulkan kecemasan terhadap individu tersebut. Lalu selanjutnya anxiety atau kecemasan. Kecemasan muncul sebagai reaksi terhadap penolakan, merasa terancam, takut disakiti yang akhirnya memicu bagaimana ia melakukan pembelaan terhadap dirinya. Lalu yang terakhir yaitu maladaptive behavior. Perilaku menyimpang biasanya membuat perilaku individu cenderung kaku karena adanya kerancuan persepsi dirinya terhadap pengalaman yang sudah ia alami sendiri. Dampaknya individu tersebut menjadi pribadi yang sulit untuk berbaur. Tujuan konseling self. Yang pertama yaitu membantu klien menjadi lebih matang dan kembali melakukan self-actualization sehingga ia dapat melakukan aktualisasi diri dengan menghilangkan seluruh hambatan-hambatan bagi kemajuan yang ada pada dirinya. Lalu yang kedua yaitu membebaskan klien dari kurungan tingkah laku yang dipelajarinya selama ini yang membuat dirinya palsu dan terganggu dalam self-actualization. Selanjutnya yaitu proses konseling. Kondisi-kondisi penting dalam proses konseling antara lain yaitu kontak psikologis dengan klien, meminimalisir tingkat kecemasan klien, konselor tampil apa adanya, konselor memberikan penghargaan kepada klien, konselor harus empati dan menghargai klien, konselor mampu merubah persepsi klien. Lalu proses konseling yaitu konselor harus berupaya agar klien bebas mengekspresikan perasaannya. Lalu klien harus merasa nyaman, klien didorong sebanyak mungkin menggunakan kata ganti saya. Lalu klien didorong untuk melihat pengalaman-pengalaman dari sudut yang realistik. Lalu yang terakhir yaitu klien didorong untuk kembali menjadi dirinya sendiri. Teknik konseling, kondisi yang diperlukan untuk proses konseling. Yang pertama, psychological contact. Yang kedua, minimum stage of anxiety atau MSA, yaitu apabila klien merasa tidak enak dengan keadaannya sekarang, maka ia cenderung berkehendak untuk mengubah dirinya. Yang ketiga, konselor genuineness, yaitu jujur, tulus, tanpa pamrih. Yang keempat, unconditioned positive regard and respect, yaitu penghargaan yang tulus kepada klien atau KTPS. Yang kelima, empathic understanding, yaitu konselor benar-benar memahami kondisi internal klien, merasakan jika seandainya konselor sendiri yang menjadi klien. Yang keenam, client perception, yaitu klien perlu merasakan bahwa kondisi-kondisi di atas memang ada. Yang ketujuh, contractness, imitation, and confrontation. Ini merupakan teknik-teknik khusus dalam proses konseling. Pendekatan jika, maka, atau PJM. Jika konselor mampu menciptakan kondisi-kondisi di atas, maka proses konseling dapat terjadi. Jika proses konseling dapat terjadi, maka suatu hal nyata, yaitu perubahan pada diri klien, akan dapat diraih. Hasil ini mengacu pada kembalinya klien di jalan menuju SE. Teknik konseling penerapan. Yang pertama, konselor menjadi alter ego bagi klien. Yang kedua, tanggung jawab dalam hubungan konseling diletakkan pada klien, bukan pada konselor. Yang ketiga, waktu perlu dibatasi. Hal ini disampaikan kepada klien. Yang keempat, fokus kepada kegiatan konseling adalah terhadap individu klien, bukan terhadap masalah. Yang kelima, menekankan asas kekinian, yaitu di sini dan sekarang. Yang keenam, diagnosis oleh konselor itu tidak perlu. Klien mendiagnosis dirinya sendiri. Yang ketujuh, lebih menekankan aspek-aspek emosional daripada intelektual. Yang kedelapan, konselor tidak perlu memberikan berbagai informasi kepada klien. Yang terakhir, tes dipergunakan dengan amat sangat terbatas.
Baik teman-teman semua, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi kami. Semoga apa yang kami presentasikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kesalahan ucapan yang kami lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.